Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti persis ini adalah kisah tentang Naaman, ya, panglima tentara dari Aram yang sakit kusta, dan kemudian dia diberitahu bahwa di Samaria ada nabi yaitu Elisa yang sanggup melakukan mujizat, dan kemudian mereka datang disertai dengan pegawainya, dan Tuhan Allah memakai Nabi Elisa untuk berbicara kepada Naaman untuk dia pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana, dan supaya itu akan menjadi jalan dia menjadi tahir. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Elisa ini tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Bahkan dia berkata, di tempat saya di Damsik ada sungai yang lebih bagus, Abana dan Parpar. Kenapa saya disuruh mandi di sungai Yordan yang rasanya lebih kotor? Dan itu membuat dia jengkel, panas hati, dan ia pergi. Namun di dalam perjalanannya pergi itu, dia dikelilingi oleh orang-orang yang hatinya ternyata benar. Dalam hal ini adalah para pegawainya. Para pegawai ini bukan pegawai yang sekedar cari muka, tetapi pegawai yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan oleh tuannya, dalam hal ini Naaman. Dan dengan perkataan yang lemah lembut, mereka berkata, Bapak, Nabi Elisa kan hanya menyuruh mandi dan engkau akan menjadi tahir. Yang sukar aja pasti Bapak lakukan, apalagi ini hal yang mudah. Perkataan yang lemah lembut ini menolong, membuat hati Naaman yang panas itu menjadi reda, sehingga dia pun bersedia untuk turun dan membenamkan dirinya di sungai Yordan, dan ia menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat para pegawai ini bukanlah provokator-provokator yang ingin mencari muka di hadapan Naaman, tetapi mereka adalah orang-orang yang meskipun mereka hanya bawahan, tetapi mereka punya tujuan, mereka punya hati yang ingin menolong Naaman. Demikian juga dengan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang baik, bisa menjadi orang-orang yang meredakan pertengkaran, kemarahan, kepanasan hati. Dimanapun kita berada, kita belajar untuk tidak memprovokasi, membuat suasana menjadi lebih keruh atau menjadi lebih panas. Tapi dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai sejahtera. Kiranya ini mengingatkan kita sehingga Tuhan Allah akan senantiasa dipermuliakan melalui apa yang kita katakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk apa yang tertulis dan yang sudah kami dengar mengenai Naaman dan juga para pegawainya. Biarlah kami juga Tuhan memiliki hati yang benar, bukan seorang orang yang mencari muka, memprovokasi, mengambil keuntungan dalam sebuah situasi, tapi kami adalah orang-orang yang mau membawa orang lain lebih termotivasi untuk melakukan hal yang benar. Terima kasih ya Tuhan, kami beristirahat di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.